Shalom, salam damai. Kita sambung dengan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma atau kitab Roma bab 6 dengan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah sabda Tuhan. Ini menarik, beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Sebelumnya dikatakan bahwa karena hukum Taurat, lalu karena ada perbuatan-perbuatan dosa, kasih karunia semakin banyak datang. Lalu kan ada orang bodoh yang kemudian mengatakan bahwa kalau gitu berdosa saja. Kalau gitu kita berbuat dosa saja supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Jadi kita berdosa, nanti kan Tuhan memberikan kita kasih karunia lagi. Bukan gitu. Sekali-kali tidak. Jadi jangan salah paham. Tuhan itu menolong orang berdosa bukan berarti lalu kita berbuat dosa saja supaya ditolong Tuhan. Bukan. Bahaya itu namanya mencobai Tuhan. Nanti ada saatnya Tuhan tidak menolong, ya, dibiarkan, itu bablas, ya. Istilahnya kalau orang mau tenggelam kan, ulurkan tanganmu. Lalu orang yang di perahu itu akan menarik tangan orang yang mau tenggelam itu. Misalnya perahu penyelamat, tim penyelamat datang ingin menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Ulurkan tanganmu, kan? Jadi harus ulurkan tangan supaya orang yang di perahu bisa menarik tangan. Tapi kalau kita tidak mengulurkan tangan, kita terus nyemplung ke dalam dosa gitu. Itu nanti kita tidak ditolong, ya. Karena berbuat dosa aja terus. Ya. Jadi kita harus berusaha tidak berbuat dosa. Kita harus berusaha mengangkat tangan kita, ya.
untuk keluar dari dosa, ya. Biar ditolong oleh Tuhan, ya, diangkat, ya. Tapi kalau kita terus berbuat dosa, menganggap nanti kan tim penyelamat akan nyemplung lalu mengangkat saya, ya. Ya kalau nyemplung kan, kalau ada banyak orang yang mesti ditolong, ya, dia akan menolong pertama yang mengangkat tangannya dulu kan. Jadi kalau waktunya sudah habis, ya, Anda akan ditinggal, ya. Udah kelelep, nggak kelihatan, ya, mati deh. Jadi jangan mencobai Tuhan dengan menunda-nunda bertobatnya. Kita nggak tahu kapan kita mati, ya. Mungkin sekarang, ya. Mungkin sekarang mati, ya. Bisa saja, kan. Nggak perlu nunggu 5 menit lagi. Mungkin sekarang mati, ya. Ya sekarang langsung bertobat, ya. Supaya ketika kita mati, kita dalam keadaan menerima, dalam keadaan tangan kita ke atas, meminta bantuan Tuhan, ya, supaya diangkat dari dosa. Artinya supaya kita dibersihkan dari dosa. Kita tobat sekarang. Masalah nanti akan berbuat dosa lagi itu urusan nanti. Karena selama masih ada di dunia kita, ya, tidak terlepas dari paparan, dari virus, dari kuman-kuman dosa. Ya, istilahnya di udara ini kan banyak kuman-kuman penyakit kan. Ada kuman tetanus, ada virus flu, COVID dan sebagainya kan. Jadi bisa terpapar, ya. Jadi selama di dunia ini kita tidak bebas dari virus iblis. Jadi kuman iblis setan itu mengganggu apa? Pikiran kita, hati kita, ya. Bisa menjadi infeksi batin. Infeksi jiwa itu lebih bahaya daripada infeksi badan fisik. Kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya kita mati dalam dosa-dosa kita. Yesus mati menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan terus, ya sudah biar Yesus saja kembali, ya, membersihkan dosa-dosa kita. Yesus hanya mati sekali, ya, gak berkali-kali. Lihat ini, bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, ya. Tidak ada reinkarnasi. Tidak ada. Ya sekali aja. Ya kita juga, ya. Maut tidak lagi berkuasa lagi kepadanya, ya. Jadi kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi demikian kita juga. Kalau kita mati dari dosa, supaya kita juga bangkit bersama Yesus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Jadi mati dari mana? Kita mati dengan Kristus itu artinya kita mati dari dosa. Artinya apa? Ya dosanya jangan dihidupkan. Dosanya biar mati, yang mati biar dosanya. Artinya jangan lagi berbuat dosa. Paling tidak sekarang ini udah tobat, jangan buat dosa lagi. Masalahnya nanti besok berbuat dosa lagi itu urusan besok. Belum tentu besok kita hidup kan. Bisa jadi 6 menit dari sekarang kita mati. Kan bagus kan. Kita udah tobat sekarang, 6 menit lagi kita mati. Kita bisa diterima Tuhan. Tapi kalau kita nunggu sampai besok telat, ya. Padahal 6 menit dari sekarang mati. Jadi kalau mau tobat tuh jangan tunda-tunda, sekarang juga. Ya belum tentu 5 menit dari sekarang kita masih hidup. Sekarang juga, ya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Yesus Kristus. Jadi hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan dosa, ya. Ya dosa itu sangat menarik, ya. Menarik. Dosa itu sangat mewah. Bergengsi, mewah, bergengsi apalagi, ya. Berwibawa. Makanya orang banyak mengejar wibawa, harga diri. Dosa itu sangat berharga dan sangat punya harga diri itu, ya. Jadi Anda yang harga dirinya sangat tinggi atau bahkan terlalu tinggi, hati-hati karena itu bisa mendatangkan dosa kesombongan. Dosa itu
itu menarik ya. Menarik itu apa? Cantik ya. Jadi hati-hati dengan yang cantik-cantik gitu ya. Bisa menjadi batu sandungan bagi kita. Ya, sebab yang jelek-jelek kan tidak banyak dimaui orang kan. Tetapi juga sedikit ya batu sandungannya ya. Yang cantik-cantik itu kan banyak diingini orang ya, diperebutkan orang. Ya, dosa juga yang nikmat-nikmat ya. Yang nikmat-nikmat itu ya hati-hati ya. Kalau kita diperbudak oleh kenikmatan itu, kita bisa diperbudak oleh dosa. Jadi jangan sampai. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, untuk menuruti keinginannya, keinginan dosa. Jangan kita pakai anggota tubuh kita sebagai senjata penipuan. Ada orang yang otaknya cerdas, IQ-nya tinggi, tapi dipakai untuk nipu orang, untuk ngakali orang, untuk cari keuntungan sendiri, untuk korupsi. Oh, saya tahu caranya korupsi, begini. Karena sistemnya begini. Jadi saya akali sistem ini supaya saya dapat untung. Nah, itu dia. Itu namanya menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, itu orang yang cantik, tubuhnya cantik, lalu dipakai untuk jadi pemuas nafsu banyak orang, jadi pelacur. Nah, itu juga, itu namanya menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa, dipakai sebagai senjata setan, senjata hawa nafsu. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dulu mati tapi sekarang hidup. Jadi mulai sekarang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau otak kita pintar, kita pakai untuk nolong orang yang bodoh. Ya, kita bantu ya, supaya orang bodoh tidak ditipu oleh orang pintar. Kita pakai otak kita yang pintar untuk membuat invention, invensi, penemuan yang berguna ya. Teknologi kita pakai untuk itu yang bagus ya. Menjadi senjata kebenaran. Kita pintar menulis, kita menulis hal-hal yang bagus, sejarah yang nyata, bukan hoax, bukan berita bohong. Kita menulis berita yang jujur ya. Kita pakai keahlian kita menulis untuk itu. Jadi jurnalis juga gitu ya, harus pakai jurnalis yang jujur, sesuai fakta apa adanya, bukan menulis hoax. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu dia. Jadi hukum Taurat itu isinya mengenai tidak boleh dan hukuman, larangan dan hukuman ya. Kalau berbuat ini salah, kamu dihukum. Bekerja di hari Sabat dihukum. Kenapa? Tidak boleh. Padahal hari Sabat ada orang yang perlu kita tolong ya. Kita bawa ke rumah sakit ya. Kita selamatkan dan sebagainya itu. Memberi makan orang yang hari itu udah 2 hari tidak bisa makan ya. Wah, kok kamu datangnya kok hari Sabat? Saya nggak boleh bekerja hari ini. Saya nggak boleh nolong orang. Ya, mati orang itu. Itu namanya hukum Taurat ini ya. Saklek. Saklek itu apa? Letterlek ya. Kaku. Aturannya begini, kamu harus ikuti. Walaupun ada orang miskin, ada orang sakit datang, ada orang kelaparan yang hampir mati, kamu jangan kasih makan. Sebab ini hari Sabat, kamu harus patuh pada hari Sabat. Itu salah, itu salah. Itu namanya hukum Taurat. Tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, ini di atasnya hukum Taurat. Nah, disinilah kita dibimbing langsung oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi kita tahu kita harus berbuat apa. Jadi kita bisa berbuat sesuatu dengan aman tanpa berdosa. Jadi kita bisa kerja di hari Sabat tanpa dosa, tanpa disalahkan Tuhan.
Sama ketika murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat, ya, mereka belum makan, ya. Karena Yesus juga mengatakan bahwa hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan Yesus juga adalah yang menciptakan hukum Sabat itu, tetapi Yesus menyempurnakannya dengan memberikan hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.